الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah al-mahmud fi kulli lisan wal ma'bud fi kulli zaman wal maqsud fi kulli makan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi dzawil majdi wal irfan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tamlu khaizainallahi nura wa takunu lana wa li hadzal jamaah wal mu'minina farajan wa farhan wa surura wa shalli wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya Fattah wa ya Alim, ya Fattah wa ya Alim, ya Fattah wa ya Alim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lam kaifa nunajika arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa abwaaba syur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Irham ilahi walidayya waghfir lahum kullal atham askidhumu daras salam warham ilahi walidayya. Ya Rabbana antar rahim, ya Rabbana antal karim, anta ladzu fadlin azim farham ilahi walidayya. Amtir alaihim rahmatan anilhumu maghfiratan warzuqhumu syafa'atan warham ilahi walidayya. وارحم مشايخنا الكرام والمسلمين يا سلام أدخلهم دار السلام
وارحم إلهي والدي ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام كذلك الحمد دوام أجب دعانا يا سلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا صاحب هذا الكتاب وأسر وفر أن الله يلي درجاتهم في الجنة زد علينا من بركاتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله رزقنا والدينا سيدنا ومشايخنا ومعلمين حبابين المحبوبين وجميع إخواننا أخواتنا أبنائنا وبناتنا زوجاتنا ومن أوصانا بالدعاء ولمن نسألها بيننا ولهذه الجامعة أن الله رزقنا وإياهم بالصحة والعافية والسلامة والسعادة والبركة والسكينة بجاه ساكن المدينة ثم إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حضرات الأساتذة والحجاج المكرمين والآباء المحترمين والأمهات المحترمات segenap para hadirin bapak-bapak wal hadirat ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Iman wabil khusus segenap Dewan Kemakmuran Masjid dan Yayasan. Mudah-mudahan kita semuanya hadir senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan tambahan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita jumpa kembali dalam rangka menjaga istiqomah majelis mujahadah kita di ahad keempat kajian tasawuf dengan kitab Hidayatul Adhkiyah, hidayahnya orang-orang cerdas. Kita lanjutkan bacaan kitabnya sampai pada bait yang kesekian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafadhala nabihi wa bi barakatil maghfirul masyayikhil masyayikhin amin. Fasyari'atun akhdhun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala wa tariqatun akhdhun bi ahwati kal wara' wa azimatin kariyadatin mutabattila wa haqiqatun liwusulihi lil maqsidi wa musyahadah nur tajalli bin jila. Fasyari'atun, maka yang namanya syariat, akhdhun bidinil khaliqi, itu adalah mengambil agama zat yang maha pencipta. Wa qiyamuhu bil amri, dengan cara menegakkan perintahnya, wa nahyin jala, dan meninggalkan larangannya yang telah jelas. Wa tariqatun, sementara yang namanya tariqah akhdun bi ahwati kal wara, adalah menghayati terhadap hal yang lebih hati-hati seperti sifat wara, wa azimatin kariyadatin mutabatila, dan punya azimah. Azimah itu kemauan yang kuat
untuk senantiasa riyadhah. Riyadhah artinya melatih dan membiasakan dengan ibadah amaliyah. Wa haqiqatun liwusulihi lil maqsidi, dan yang namanya hakikat adalah sampainya seorang salik kepada tujuan. Wa musyahadah nuri tajalli bin jila, dan apa itu tandanya sampai kepada tujuan adalah dapat menyaksikan cahaya nur, ya, nur cahaya tajalli bin jila, nur cahaya Allah yang jelas. Wallahu alam bishawab. Itu bacaan kita hari ini, 3 bait syair, seperti halnya pertemuan yang sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita dapat penjelasan bahwa jalan menuju Allah ada berapa? 3. Pertama, jalan menuju Allah melalui syariat, yang kemudian diilustrasikan. Apa itu syariat? Kasafinatin, seperti perahu. Maka pelajarannya kita naik perahu yang benar, maknanya bersyariat yang lurus, bersyariat yang kuat, sebagaimana orang naik perahu yang mantap duduknya. Jangan sampai nanti terombang-ambing oleh ombak lalu kemudian jatuh dari perahunya, itu membahayakan. Maka naik perahu yang mantap artinya bersyariat yang kuat. Lalu kemudian jalan menuju Allah yang kedua adalah thariqah, yang diilustrasikan kal bahri. Thariqah itu seperti lautan. Maka setelah kita naik perahu yang mantap duduknya, ya, lalu kemudian kita melaut, ya. Berthariqah itu artinya melaut. Melaut maknanya luas. Nah, berthariqah ya dengan makna yang luas. Jangan dipersempit, ya. Tetapi thariqah itu luas, seluas lautan dan samudra. Banyak cara kita untuk dapat masuk kategori berthariqah. Maknanya apa? Syariat yang kita lakukan secara terus menerus, secara istiqomah, maka mudah-mudahan itu sudah masuk dalam kategori berthariqah. Lalu yang ketiga, jalan menuju Allah itu adalah hakikat. Apa itu hakikat? Durun ghola, adalah ibarat intan mutiara yang terpendam di dasar lautan yang mahal harganya. Nah, itu pertemuan kita yang lalu. Nah, hari ini kita dapat penjelasan kembali bahwa yang namanya syariat itu adalah mengambil agama Sang Pencipta. Artinya kita dalam berjalan melaksanakan syariat itu berpedoman kepada agama Allah. Apa itu agama Allah? Menegakkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, sekarang kita bahas, ya. Penulis kitab itu mengatakan syariat adalah mengambil dinil khaliqi, agama Sang Pencipta. Agama Sang Pencipta. Kenapa tidak mengatakan dinillah, misalkan agama Allah, tapi menggunakan kalimat dinil khaliqi, agama Sang Pencipta? Maksudnya apa? Supaya kita ini berpikir, ya, supaya kita berpikir bahwa hidup kita ini ada menciptakan. Kita sebagai makhluk berarti ada khaliq Sang Pencipta. Maksudnya apa? Dalam hidup kita bersyariat termasuk di dalamnya jangan semau kita, tapi harus semaunya Sang Pencipta. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kenapa penulis kitab menggunakan kata-kata al-khaliqi. Kan bisa saja pakai bidinillah. Syarat itu adalah menggunakan agama Allah, tapi ditulisnya bidinil khaliqi. Syarat itu adalah mengambil tata cara agama Sang Pencipta. Mananya apa? Kita diingetin bahwa kita ini nggak punya daya dan upaya, tetapi yang maha mampu menggerakkan segala apa yang ada pada alam semesta ini tidak lain adalah Al-Khaliq
Dia adalah Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Jadi kita disadarkan, ya. Hari ini kita berpikir, ya Allah, kita tidak bisa datang ke masjid sholat subuh kalau bukan karena maunya Allah. Kita nggak bisa berangkat haji dan umroh kalau bukan karena maunya Allah. Kita nggak bisa sedekah kalau bukan karena maunya Allah. Tapi bukan berarti kemudian kita pasrah tanpa ada ikhtiar. Tetap ada usaha. Makanya di situ dikatakan akhdun, mengambil. Artinya apa? Ada usaha. Ada usaha kita di dalam menjalankan syariat. Gitu. Seperti qiyamuhu bil amri. Kita tegakkan dengan kita menegakkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi ada usaha. Bukan pasrah. Bahwa kita bisa sholat jamaah, alhamdulillah. Tapi kita disadarkan kita tidak bisa sholat jamaah kalau bukan kehendak Allah. Alhamdulillah. Nah, itu kita diajak berpikir seperti itu, ya. Kita juga diajak berpikir bahwa agama Allah itu apa? Agama Allah itu, ya, adalah standar tinggi. Standar tinggi. Maksudnya apa? Kita mulai dari begini. Kita ini hidup jangan semau kita, kan begitu? Maka kemudian kita mesti pakai anugerah yang Allah karuniakan kepada kita. Apa itu? Akal. Akal dulu nih, ya. Akal dulu. Akal itulah yang membedakan kita dengan binatang. Maka ada ungkapan laulal aqlu lakana nas kal bahaim. Kalau bukan karena akal, niscaya manusia kayak binatang. Betul nggak kira-kira? Kalau bukan karena akal, niscaya manusia kayak binatang. Ada binatang kerjanya suka nyolong, ngumpet-ngumpet, kan gitu, ya. Kalau manusia ada yang suka kayak begitu, binatang itu apa namanya tuh? Yang suka ngumpet-ngumpet terus nyolong gitu apa tuh? Kucing. Kucing dulu. Kalau tikus terlalu ganas. Emang galakan mana kucing sama tikus? Kalau di film Tom and Jerry, siapa yang menang mulu? Tikus menang mulu. Iya. Nah, emang dia lebih ganas dalam artian apa? Ya ngambilnya kan luar biasa. Ya. Kalau kucing masih rada malu-malu tuh, maka ada istilah malu-malu kucing. Tapi dia suka nyolong kan gitu. Kenapa nyolong? Ya kagak mungkin dia pakai izin kan gitu, nyolong. Nah, kalau manusia ada kayak kucing, disebutnya kucing garong. Oh, lain lagi. Kucing garong lain lagi, ya. Ada binatang kalau lagi sama-sama susah, akrab bener, ya. Sama-sama susah, nggak ada rezeki, nggak ada makanan, akrab bener. Ngapain? Pada cari-carian kutu. Pada cari-carian kutu. Tapi giliran yang dicariin kutu dapat rezeki, dia ngilang, ditinggalin temennya tadi yang nyariin kutu. Binatang apa tuh kira-kira? Monyetnya jangan melotot ke saya, ya. Nyemot, ya, iya kan? Itu kalau lagi susah akrab, ya. Asal dikasih makanan tuh, yang dicariin kutu udah pergi. Temennya yang nyariin kutu tadi ditinggal. Sama. Ini manusia kalau nggak pakai akalnya, kalbahaim, kayak binatang. Ada manusia begitu, ada, asal susah aja, mau ngumpul bareng, nggak punya rokok, gabung kongko-kongko yang ada rokok gitu, ya. Dari rumah cuma bawa korek doang, ya lumayan, ya nggak. Lagi susah kumpul bareng, asal giliran dapat arisan ngilang. Ada begitu?
Ada lagi binatang kalau maaf congorannya udah nempel ke tanah, apa jadi sedot, nggak peduli apa itu makanan, nggak peduli. Sama juga dengan manusia, kalau sudah nggak peduli dengan nafkah yang dia cari, mau halal mau haram pokoknya ambil aja, sikat aja, nah, berarti manusia itu kayak binatang tadi itu. Binatang apa itu? Yang kalau congornya udah nempel ke tanah apa aja disedot? Bagong. Iya. Iya, apa aja disedot begitu. Nah, jadi kalau ada manusia nyari nafkahnya kagak mau tahu halal haramnya, maka sama juga dengan bagong. Terakhir ya. Ini dari tadi kita lagi apa namanya? Menggambarkan bagaimana watak-watak binatang ternyata banyak ditiru oleh manusia. Maka supaya manusia tidak dikatakan kayak binatang, apa tadi? Al-aqlu. Akal itulah yang membebaskan dia dari julukan binatang. Yang terakhir, ada binatang kerjaannya suka ganggu kesenangan orang. Orang lagi enak-enaknya tidur diganggu sama dia. Ya. Apa tuh? Jangan nyamuk, ya. Iya sih, ada tuh yang nempel yang di kasur. Mungkin udah zaman modern kali ya, kasurnya spring bed begitu ya. Ya, udah nggak ada zaman-zaman kapuk. Masih ada nggak zaman kapuk? Apaan? Apa namanya? Tumbila, kurang keren tumbila. Yang lebih keren lagi bangsat. Ya. Lebih mantep itu. Jadi artinya kalau ada manusia kerjaannya suka ganggu kesenangan orang lain, sering kita bilang tumbila kurang mantep. Kita bilang bangsat lu gitu kan. Maaf nih ya, mumpung kita lagi ngomongin itu, jadi saya kesempatan ngomong itu. Kalau nggak lagi pas bahasanya kan rada berat kita ngomong bangsat gitu kan. Ya. Kan begitu tuh. Ya. Jadi laulal aqlu lakana nas kal bahaim. Kalau bukan karena akal, niscaya manusia kayak binatang. Maka kita perlu berdayakan akal kita. Jangan kita ini hidup semau kita. Gitu. Nah, kemudian standar yang lebih tinggi dari itu, kita hidup tidak hanya berdasarkan akal kita, tapi juga harus kepada tuntunan Allah dan Rasulnya, ya, yaitu agama. Nah, kalau agama itu ungkapannya laulad dinu lakana nas ashqa minal hayawan. Kalau bukan karena agama, niscaya manusia lebih hina daripada hewan. Kalau tadi kan kalau bukan karena akal, niscaya manusia kayak binatang. Sekarang kalau agama, kalau bukan karena agama, niscaya manusia lebih hina daripada hewan. Maka manusia nggak cukup menjalankan hidup hanya dengan akalnya. Bahwa akalnya dia berdayakan supaya dia kagak kayak binatang. Tapi kemudian akalnya supaya manusia tidak lebih hina daripada hewan, maka akalnya diikutin gitu. Atau akalnya ngikutin daripada tuntunan agama. Hewan beragama nggak? Karena nggak punya akal. Nah, kita manusia beragama karena kita dikasih akal. Ya, sebagai tuntunan, pegangan. Sebab kalau nggak ada agama, maka manusia lebih hina dari hewan. Setidaknya kita bisa dapat bacaan itu dalam kitab Adabud Dunya Waddin, karena Imam Al-Mawardi di sana dikatakan raqaballahu al-bahaima raqaballahu al-malaikata min aqlin bila syahwa. Allah ciptakan malaikat
itu mengandung unsur akal saja, tidak ada nafsu. Wa rakkaballahu al-bahaima min syahwah bila aqlin. Tapi ketika Allah ciptakan hewan, Allah kasih hewan syahwat saja, nafsu, tapi tidak ada akal. Nah, ini yang menarik. Wa rakkaballahu ibna Adam min kilaihima. Ketika Allah ciptakan anak cucu Adam, itu dua-duanya ada, sepasang. Ada akal, ada juga nafsu. Apa maknanya? Faman ghalaba aqluhu ala syahwatihi fa huwa khairun minal malaika. Artinya, siapapun anak cucu Adam, ketika dia mampu mengendalikan akalnya, mengendalikan nafsunya, ya, dia kedepankan akalnya, maka dia lebih berpotensi, lebih baik daripada malaikat. Jadi kita manusia punya potensi bagaimana? Punya potensi lebih mulia dari malaikat. Amin ya Rabbal alhamdulillah. Suka nggak ada orang ngomong begitu? Ya Allah, itu kayak malaikat. Nah gitu kan? Kayak, artinya apa? Artinya akhlaknya, perilakunya gitu. Ya. Demikian indahnya, maka dikatakan kal malaikah, kan gitu, seperti malaikat. Sebaliknya, faman ghalabat syahwatu ala aqlihi fa huwa syarrun minal bahaim. Sebagaimana manusia berpotensi lebih mulia dari malaikat, maka manusia juga berpotensi lebih hina daripada hewan. Kapan? Ketika syahwatnya mengalahkan akalnya. Ketika akalnya diikat tapi syahwatnya dibiarkan memimpin dirinya, maka ketika itulah manusia akan lebih hina daripada hewan. Na'udzubillah min. Nah, untuk mengamankan hal yang demikian, maka turunlah tuntunan Allah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Agama. Nah, dengan agama maka akal manusia tadi jadi punya potensi lebih mulia dari malaikat. Tapi kalau nggak dipakai agama, manusia punya akal, punya syahwat, agama nggak dipakai, maka yang ada manusia akan lebih sadis daripada binatang. Manusia akan lebih keji daripada binatang. Bapak Ibu suka nonton film itu, ya? Kalau dulu TV kan masih dikit dulu ya. Dulu ada tontonan apa namanya, Alamul Hayawan atau Flora and Fauna gitu ya, atau apalagi itu Dunia Binatang lah, Dunia Binatang. Suka nonton ya Dunia Binatang. Itu ada tontonan dulu, apa misalkan harimau ya ngejar mangsanya, ya enggak, harimau ngejar mangsanya. Itu ibu-ibu kalau nonton film begituan sampai penghayatan luar biasa. Kenapa? Punya rasa kasihan sama mangsanya harimau. Apa mangsanya harimau? Model apa, kijang gitu ya. Itu harimau yang ngejar, ibu-ibu yang rame. Lari. Gitu. Jadi kijang dikejar-kejar harimau, ibu-ibu yang teriak-teriak lari. Padahal kagak kedengeran kan. Kalau kedengeran juga kagak nyambung kan. Lari. Tapi ketika kijang kagak berhasil lari menghindar dari sergapan harimau, dicabik-cabiknya itu kijang tadi sama harimau, itu sampai ada ibu-ibu yang sampai nangis. Ya Allah, kasihan bener gitu kan. Ya enggak? Ya enggak Bu? Kasihan bener gitu. Ya. Padahal itu kijang baru beranak gitu kan, ntar anaknya siapa ngerawat begitu. Ya. Suaminya yang ada di sebelahnya, lu aja ngerawat begitu ya. Ya sampai sebegitu penghayatan gitu nonton tuh. Padahal bagaimana Bapak Ibu? Padahal itu sudah alamnya mereka, ya. Itu sudah alamnya mereka. Ya. Harimau cara melanjutkan kehidupannya seperti itu gitu. Nah, manusia kalau enggak dipakai agamanya, hanya mengandalkan akalnya saja, maka bukan tidak mungkin manusia akan lebih sadis daripada binatang buas.
Coba kita lihat. Ini kitab yang kita baca juga ada syarahnya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, dalam salah satu tafsir surah dalam Al-Quran itu ada juga Syekh Nawawi Al-Bantani menafsirkan. Menafsirkan apa? Surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk penciptaan yang paling sempurna. Kita manusia diciptakan oleh Allah dengan metode penciptaan ahsan taqwim, paling sempurna. Alhamdulillah. Mana paling sempurna tadi? Kalau akal doang, malaikat. Kalau nafsu doang, binatang. Nah, kita manusia paling sempurna. Akal iya, nafsu juga iya. Tapi yang memprihatinkan kita adalah ayat berikutnya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia yang tadi katanya adalah makhluk paling sempurna. Apa kata Allah? Tsumma radadnahu, kami kembalikan dia asfala safilin, kepada tempat yang paling hina. Lah coba. Kita katanya manusia paling makhluk paling sempurna, tapi kita akan dikembalikan kepada tempat yang paling hina. Na'udzubillah min. Nah, dalam kesempatan ini Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian menafsirkan kenapa manusia dikembalikan pada tempat paling hina padahal dia katanya makhluk paling sempurna. Karena manusia lebih banyak mempraktekkan 3 naluri tercelaknya. Apa tuh 3 naluri tercelaknya? Pertama, nafsu bahimiyah, naluri kebinatangan. Nah, tadi naluri kebinatangan sudah. Ada binatang yang pelit, medit, kikir, koret, pantat kuning, buntut gasiran, nyemot tadi itu. Kalau lagi susah aja mau bareng gitu, asal udah punya rezeki dia ngilang, ya. Kemudian ada binatang yang nggak peduli, cara makannya kotor gitu kan. Itu namanya nafsu bahimiyah. Yang kedua, manusia suka mempraktekkan nafsu sabu'iyah, naluri kebuasan. Harimau binatang buas, dibilang binatang buas wajar, karena memang begitulah kudratnya dia, cara mencari mangsanya demikian buasnya. Buaya buas apa tidak? Buas. Tapi walaupun buaya buas emang udah begitu adanya. Tapi manusia bisa lebih buas daripada buaya. Iya enggak? Maka suka ada istilah buaya darat. Lah coba itu. Jadi julukan-julukan itu dibuat sendiri oleh manusia dengan mengembalikan kepada binatang, watak-watak binatang. Itu artinya apa? Memang begitu adanya. Tapi manusia sering lupa. Ya. Boleh jadi binatang lebih ada nilai-nilai kebinatangannya gitu ya, daripada manusia yang seringkali hilang nilai-nilai kemanusiaannya. Gitu. Bahkan nggak sedikit binatang yang punya rasa bisa jadi melebihi manusia, boleh jadi. Ada nggak binatang yang punya rasa begitu yang luar biasa itu? Ya, ya Allah, sampai ada misalkan pernah ada video itu kucing, ya, sampai nyari makanan jauh begitu, ya, dia curi makanan jauh yang ada di kejauhan sana, dibawa lari, diikutin terus itu sama video itu, ya. Ternyata apa? Ternyata itu kucing, ya, biangnya kucing, dia bawa makanan buat ngempanin anak-anaknya. Ya Allah. Sementara ada nggak manusia yang kagak tanggung jawab? Wah, kan begitu. Ya. Ada lagi video itu, suka saya lihat itu, mohon maaf, seperti anjing gitu kan? Ya Allah, luar biasa itu. Ya. Suka menolong. Bukan hanya sesama anjing, tapi juga dengan jenis binatang yang lain, dia juga mudah menolong itu anjing, ya, masya Allah. Nah, sementara manusia sesama manusia masih susah saling tolong menolongnya, ya enggak? Ya Allah, ya. Nah, jadi di sini kita diajak berpikir dan mengambil pelajaran bahwa kenapa kita dikembalikan kepada tempat paling hina? Karena seringkali manusia itu mempraktekkan nafsu sabu'iyah, naluri kebuasan.
Yang ketiga ada lagi naluri namanya nafsu syaitoniyah, naluri kesetanan. Naluri kesetanan. Setan itu bukan makhluk ibu bapak, setan itu sifat. Sifat yang bisa jadi ada pada jin dan ada pada manusia. Jadi kalau ada manusia punya sifat-sifat yang tidak suka dengan kebaikan, disebutnya setan. Manusia yang tidak suka dengan kebaikan-kebaikan disebutnya setan. Maka manusia lagi-lagi, kalau tadi seringkali nyebut kebun binatang, iya. Sekarang ada manusia kalau udah kesel sama orang yang kagak suka kebaikan, seringkali nyebutnya, oh jangan kenceng-kenceng. Kenceng-kencengnya ke saya juga. Ya. Iya kan? Nah, kita belajar. Itu tanda-tanda kelihatan kalau ada setan itu apa? Kuda meringkik, anjing menggonggong. Nah, iya. Jadi kalau asal ada anjing menggonggong, tanda-tanda dia ngelihat. Bapak Ibu kalau pengen tahu dirinya ada setan apa enggak, coba-coba jalan di depan anjing. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu jalan di depan anjing, anjingnya diem, berarti Bapak Ibu bersih gitu. Kagak ada setan. Iya. Ada pejabat, ya. Itu seringkali pulangnya malam. Sampai istrinya yang suka ngaji ngeluh gitu. Pejabat suka pulangnya malam. Alasannya suka rapat gitu. Ngomong ke istrinya rapat, meeting begitu. Istrinya suka ngaji gitu. Istrinya suka ngaji. Dapat pelajaran dari pengajian, kalau ada anjing menggonggong itu tanda-tanda anjing melihat setan. Sekali waktu itu suaminya yang pejabat pulang digonggong sama anjing tetangga. Ini pejabat ngomong ke istrinya, gue sebel sama anjing tetangga. Tiap kali gue pulang dia gonggong mulu begitu. Istrinya jawab, anjing juga tahu yang pulang itu pejabat apa setan begitu. Ya, jadi kemudian kita suka setan, ya. Itu kan sebenarnya kita diingetin sama perilaku kita sendiri. Gitu. Jadi 3 tuh kata Syekh Nawal Bantani yang menyebabkan manusia rodadnahu kata Allah asfala safilin. Kami kembalikan manusia pada tempat paling hina. Padahal dia makhluk paling sempurna, tapi dikembalikan pada tempat paling hina. Kenapa? Karena manusia suka mempraktekkan naluri kebinatangan, naluri kebuasan, dan naluri kesetanan. Alhamdulillah surah itu masih ada istithnai, pengecualian. Kalau kita pengen bebas dari sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat kebuasan, dan sifat-sifat kesetanan, maka kita mesti jalankan ayat potongan ayat berikutnya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang senantiasa menjaga stabilitas iman dan senantiasa memperbanyak amal soleh, itulah orang-orang yang mudah-mudahan terbebas dari sifat-sifat yang 3 tadi, insya Allah. Ya, maka kita perlu mengikat diri kita dengan apa? Dengan aturan-aturan agama. Ya. Nah, ini sudah menjelang akhir. Kita hari ini ada di ahad kedua di bulan Rabiul Awal. Ya. Tanggal 1-nya kan ahad kemarin kan, ya. Tanggal berapa dah? 17, ya. Hari ini adalah ahad kedua atau tanggal 8 Rabiul Awal. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu. Rabiul Awal itu huruf ro-nya dimaknai oleh para ulama tasawuf dengan robitoh. Kayak pertemuan yang lalu kita bahas tentang shofar. Shofar itu shotnya shofaul qalbi, kebeningan hati. Fa-nya fanaun nafsi, melebur diri kita. Kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Maka kemudian yang ketiga ro, shofar, riyadhatun nafsi, kita melatih diri untuk membiasakan amal-amal soleh. Riyadhatun nafsi, melatih diri dengan amal-amal soleh, itu kalau dikerjakan terus menerus secara
continue secara istiqomah, maka berarti secara tidak langsung dia telah rabithah, telah mengikat diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala, mengikat diri dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rabiul Awal dimaknai oleh para ulama tasawuf, ra-nya apa? Rabithah, artinya ikatan. Jadi Bapak Ibu, ayo momentum kedatangan bulan Rabiul Awal, ya, momentum kedatangan bulan yang menjadi kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, ayo yang pertama pelajarannya rabithah, ikat diri kita dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ikat diri kita dengan segala perilaku atau akhlak-akhlak terpuji yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi bagaimana cara mengikatnya? Bapak Ibu, kita kan tadi dikatakan dinil khaliqi, bidinil khaliqi. Kita menjalankan syariat dengan mengambil patokan agama sang pencipta. Kita ikat diri kita dengan hukum Allah. Kita ikat diri kita dengan contoh-contoh dari Rasulullah. Apa modalnya? Modalnya hubbun. Apa Bu? Cinta. Modalnya cinta. Ada yang menarik. Dalam bahasa Arab, cinta itu ada beberapa kosakata. Wadud itu juga cinta, mawaddah cinta, sama. Tapi Allah dan Rasulnya ketika ngomongin cinta selalu pakainya hubbun. 2 huruf, ha dan ba. Ada rahasia. Apa tuh hubbun? Pertama ha. Ha itu apa Ibu, Bapak? Ha itu huruf yang berasal dari dalam. Ha dari dalam. Artinya apa? Ngomongin cinta itu mesti berangkatnya dari dalam, gitu. Ya. Jadi yang namanya cinta dari dalam. Lalu kemudian ba. Ba itu adalah huruf syafawi. Huruf bibir. Jadi setelah cinta itu ada merasuk ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita, maka perlu kita ungkapkan dengan kedua bibir kita. Kita ungkapkan uhibbuka, aku mencintaimu, I love you, gitu kan? Itu perlu diungkapkan, gitu. Dan ba yang ada dalam hubbun itu ba-nya bertasydid, asalnya 2, hababa, begitu. Lalu kemudian digabung ba 2 jadi 1. Artinya apa? Yang namanya cinta berkaitan dengan 2 pihak. Yang namanya cinta berkaitan dengan 2 pihak, yaitu yang mencintai dan yang dicintai. Maka ketika kita mengaku cinta kepada Allah, kita mesti menyatu dengan aturan-aturan Allah. Ketika kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka kita mesti menyatu dengan segala apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah rahasia daripada kata-kata hubbun. Pertama dari ha, cinta dari dalam. Lalu kemudian diungkapkan dengan ba. Ba itu huruf syafawi. Kalau nggak ada bibir susah. Nggak bisa. Ya, beda dengan kalimat tauhid. Nih, luar biasa kalimat tauhid. La ilaha illallah. Itu alhamdulillah kenapa Rasulullah nyatakan man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Amin ya rabbal. Kenapa la ilaha illallah? Oh, ternyata la ilaha illallah adalah kalimat yang mudah. La ilaha illallah kalimat yang mudah. Coba Bapak Ibu bayangin kalau Nabi bilang siapa orang yang akhir kalamnya tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, atau enggak usah panjang deh, 1 aja tasbih subhanallah. Siapa orang yang akhir kalamnya subhanallah masuk surga. Oh, berat. Kenapa? Karena subhanallah ada huruf ba. Ada huruf ba. Itu berat pengucapannya. Maka kemudian Rasulullah pakai standar yang ringan. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Kenapa? Sebab sesulit apapun orang mengucapkan la ilaha illallah itu dipandang sah karena kalimatnya mudah. Maaf. Misalkan dia mulutnya udah menyong, apa namanya? Udah menyong, ya. Udah cadel. Miring. Sah.
Jadi betapapun mulut dia sulit, tapi mengucapkan la ilaha illallah sah. Ya, apalagi kita yang sehat. La ilaha illallah. Alhamdulillah, gampang. Ya, plek habis umur kita. Alhamdulillah. Juga termasuk yang tadi tuh, yang nggak sempurna mulutnya. Nyebut sah. Dakhalal jannah gitu. Coba kalau subhanallah, oh repot ya. Ada yang sulit gitu. Nah, jadi kita mesti mengikat diri kita, hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada Rasulullah, dan juga hubungan kita kepada para ulama-ulama yang membawa ajaran-ajaran Rasulullah yang sampai kepada kita, termasuk kitab yang kita bahas ini, ya, maka itulah namanya rabithah, hubungan kita di dalam menjaga aturan-aturan Allah tadi. Apa modalnya? Hubbun, modalnya adalah cinta. Cinta itu apa? Hak dari dalam, lalu ba itu artinya diucapkan. Ba itu dua dijadiin satu, bertasydid, artinya antara kita yang mengaku cinta kepada Allah harus bersatu kepada hukum Allah. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah harus ngikutin apa menjadi contoh dari Rasulullah. Dan cinta jangan cuman rasa, tapi perlu diungkapkan. Maka kemudian kita banyak zikir-zikir kepada Allah dan zikir dan sholawat kepada Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Salam alaika. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'ayna qatu ya wajha sururi. Assalatu wassalamu alaika ya rahmatullah lil aqwan. Assalatu wassalamu alaika ya babar rahman. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Assalamu alayna wa ala qutbi zaman wa ala qutbil waqti wal makan wa ala ibadillah sholihin wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, Allah sehatin badan kita, Allah berkahi diri kita, berkahi pasangan hidup kita, berkahi keluarga kita, berkahi putra putri kita, sholihin sholihat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim warhamna ya rahim waghfir lana dzunubana ya akramul akramin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi anwaril Fatihah wa bi mujizatil Fatihah. Iftah lana abwaabal khair waj'alna min ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma. Allahumma ghinina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma ij'alna abna'ana wa banatina wa tilmidatina wa zawjatina wa jama'atina min ahlil 'ilmi khair wal salati was salawat wal sadaqah wal ziyarah ila Makkah wa ila Madinah wa li tauba ila yaumil qiyamah. Allahumma fil ummati sayyidina Muhammad
Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma sulih ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma far ummat Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik watmun alaina min husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin da'wam fi subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wam alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.